Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu puasa, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan juga kepada orang-orang dahulu sebelum kamu, agar supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu dan bapak jamaah subuh Masjid Al-Jihad rahimakumullah yang kami hormati, adik-adik, generasi muda, anak-anak yang berbahagia, serta para pendengar radio Jihad FM pun demikian yang mengikuti secara live streaming melalui medsos Android atau Facebook di mana saja berada, yang telah bergabung dengan Masjid Al-Jihad untuk mengikuti, memperhatikan, mendengarkan kuliah subuh dari Masjid Al-Jihad di mana saja berada. Yang kami hormati, semoga kita senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, keselamatan, dan sekaligus memohon kepada Allah semoga Allah menyampaikan kita semua untuk dapat kembali ketemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini, tahun 1442 Hijriah, yang insya Allah berdasarkan keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah bahwa 1 Ramadan jatuh pada hari Selasa tanggal 13 April tahun 2021. Insya Allah 9 hari lagi. Hari ini kita sudah memasuki tanggal 21 Sa'ban 1442 Hijriah. Jadi insya Allah Senin depan malamnya itu kita sudah tarawih bersama. Sehubungan dengan itu, ibu dan bapak yang kami hormati, sebagaimana juga kita sendiri, suasana jiwa kita pada saat ini sudah mulai untuk menyambut bulan suci Ramadan itu dengan berbagai persiapan. Jadi walaupun masih sepekan lagi atau 9 hari itu, tapi sudah kita rasakan bagaimana persiapan-persiapan kita. Termasuk
Buya Fikri Mustafa dari Padang Panjang telah mengingatkan melalui Facebooknya, melalui medsosnya kepada ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat sekalian yang masih punya utang puasa yang tahun yang lalu kemungkinan ada yang tidak dapat dilaksanakan karena berbagai alasan, mungkin karena sakit pertama atau dalam perjalanan sehingga kita tidak dapat melaksanakan puasa itu, segera untuk dibayar karena masih ada waktu 1 minggu lagi. Ini supaya kita dapat melaksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya tanpa harus ada sangkut pautnya dengan masa-masa yang telah lalu itu. Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga ibu dan bapak yang kami hormati, kita sebagai perserikatan organisasi nasional memang tidak kita harus namanya saja kita berorganisasi. Jadi ada tuntunan, ada pedoman yang harus kita perhatikan dan kita ikuti supaya gerak langkah kita tidak terasa senjang, tapi memang gerak kita adalah gerak kebersamaan secara berjamaah. Nah, inilah gunanya, pentingnya adanya sosialisasi keputusan-keputusan di dalam majelis tarjih, ya termasuk di dalamnya adalah bagian dari kebijakan keputusan organisasi. Nah, oleh karena itu ibu-ibu dan bapak yang kami hormati, terkait dengan menyambut bulan suci Ramadan ini juga perlu kami sampaikan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan mengisi Ramadan itu sendiri ada beberapa petunjuk pedoman yang harus kita indahkan. Karena kita masih dalam situasi kondisi wabah, ya, pandemik Corona 19. Nah, bagi daerah yang memang tidak terdampak atau daerah wilayah hijau, maka dapat melaksanakan sholat tarawihnya dengan berjamaah, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan protokol kesehatan itu sendiri. Jadi artinya kita tetap waspada, kita tetap berhati-hati dalam hal ini, karena hal ini supaya tidak menimbulkan sesuatu yang akan merugikan kita maupun orang lain. Yang pertama harus diperhatikan. Yang kedua, ibu-ibu dan bapak yang kami hormati, bahwa Ramadan tahun ini yang akan datang ini, ya, dan mulai dari tanggal 20 Maret kemarin, bahwa kita sudah menyampaikan juga bahwa waktu subuh kita juga telah ditetapkan mengalami kemunduran waktu, yaitu 2 derajat. Diperkirakan 8 menit dari waktu yang ada sekarang ini. Nah, itu juga perlu dimulai diangsur-angsur, diguyur. Dan untuk di tempat kita, Profesor Budi Kusworo telah membuat jadwal atau membuat ketentuan-ketentuan waktu itu. Karena profesor ini adalah profesor kelima di Indonesia yang mengajar di YIN Curup ini, yang khusus profesornya itu adalah profesor tentang ilmu falak. Nah, jadi ilmu hisab telah menetapkan bahwa
ada jadwal Ramadan yang telah dibuat oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Curup. Jadi ada sudah penyesuaian atau sudah dicocokkan dengan keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu untuk dijadikan pedoman. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah hal ini tidak akan mengalami kesulitan karena pertama waktu sahurnya memang agak mundur juga. Kali waktu azannya mundur, sahurnya juga mundur. Tapi tidak merubah waktu bukonya. Jadi misalnya apakah sahurnya mundur, bukonya mundur juga tidak. Tidak. Jadi yang direvisi jadwal sholat ini adalah hanya untuk subuh saja. Nah, jadi yang zuhur, asar, maghrib, dan isya tidak mengalami perubahan. Untuk ini supaya untuk dijadikan pedoman, supaya kita gerak langkah kita bersama-sama di dalam kita berorganisasi. Nah, ibu-ibu dan bapak yang hormati, ini adalah keputusan yang populer. Tentunya juga tidak menjadi sesuatu yang sulit seperti kalau meluruskan, membetulkan arah kiblat. Sudah kita sampaikan bahwa meluruskan arah kiblat itu ternyata dari awal Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan perserikatan dan memutuskan ada membetulkan kiblat itu perlu waktu ternyata 1 abad, 100 tahun. Jadi baru berapa puluh tahun terakhir ini ada pembetulan itu. Jadi itu artinya juga untuk kita jadikan pedoman untuk membetulkan, meluruskan bagaimana sebenarnya kiblat itu tidak mudah ya. Jadi perlu waktu, jadi baru tahun ya abad ke-21 ini. Nah, jadi artinya begitu lama. Nah, jadi baru makanya kalau kita sekarang melihat ada masjid-masjid yang kemudian direnovasi kiblatnya itu ya karena untuk mendapatkan kiblat yang sebenarnya. Dan itu di awal Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah sampai korban di mana langgar yang beliau bangun menurut kiblat yang sebenarnya dirobohkan. Jadi betul-betul dirobohkan karena ini menyalahi kiblat-kiblat yang ada di masjid pada waktu itu. Jadi perjuangan untuk memperjuangkan kebenaran itu memang bukan mudah, ya kan? Jadi bukan mudah. Tapi juga bukan berarti lalu sulit. Ya, artinya kita hanya untuk menyampaikan kebenaran itu ya tetap benar. Maka doa kita, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah bahwa kebenaran itu adalah benar dan beri kemampuan untuk dapat mengikuti. Sebaliknya, perlihatkan pula yang batil itu adalah batil dan beri kemampuan untuk menjauhi atau untuk meninggalkan. Jadi ini bagi ibu dan bapak pengurus, simpatisan kaum muslimin sekalian, seperti itulah kehidupan. Nah, jadi karena hal yang seperti itu juga menjadi menyangkut persoalan sunatullah. Ya, jadi kalaupun ada sebuah keinginan, cita-cita menegakkan kebenaran atau berjuang untuk menegakkan kebenaran, itu bukan lalu serta-merta akan habis semua kebatilan, tidak. Sunatullahnya terletak di mana? Kalau masih ada malam, insya Allah pasti akan tetap ada siang. Kalau ada kejahatan, keburukan, pasti juga tidak akan menghapuskan adanya kebaikan. Tapi sebaliknya juga,
Kebaikan ada bukan berarti serta-merta akan menghabiskan kejahatan. Ini harus menjadi juga pemahaman pedoman dalam kehidupan kita. Jadi inilah seni kehidupan. Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb al-alamin telah menentukan itu dengan sunatullahnya. Ya, jadi artinya apa? Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau kita semua menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah tidak menjadi sesuatu yang sulit, bahkan sangat mudah dan gampang. Kalau dunia ini cukup dijadikan satu warna. Artinya kalau Allah mengendaki semua baik, Allah hanya mengatakan innama amruhu idza aroda say'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya kan? Perintah Allah, urusan Allah, kalau Allah mengendaki tentang sesuatu, dia hanya mengatakan kun fayakun. Kun artinya jadilah engkau, maka jadilah dia. Tapi kenapa harus diadakan berbagai ragam kehidupan ini? Kok ada orang yang baik, kok ada orang yang buruk, ada orang taat, ada orang yang engkar, ada orang yang beriman, ada orang yang kafir. Mengapa? Apa Allah tidak mampu itu untuk merubah semua itu? Nah, jangankan hanya untuk merubah sikap, ya, pendirian, mengadakan manusia itu sendiri yang tadinya tidak ada menjadi ada aja mudah, apalagi kalau hanya sekedar merubah hati, ya kan? Merubah perasaan, merubah keyakinan, ya bagi Allah Subhanahu wa taala mudah. Tapi kenapa itu lalu menjadi terus begini? Ada yang begitu, ada yang begini. Nah, inilah gunanya kita untuk menggunakan akal pikiran kita. Oleh karena itu, ibu-ibu dan bapak yang kami hormati, tidak usah menjadi heran-heran, menjadi tercengang, ya, kalau kehidupan ini beragam, berwarna, ya. Jadi hanya saja kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berada di posisi yang dimana Allah meridhoi daripada kehidupan kita tadi. Ibu-ibu dan bapak yang kami hormati, ini untuk dalam kaitannya masih menyambut bulan suci Ramadan, ya. Jadi oleh karena itu di antaranya menyangkut waktu sahur dan waktu subuh ada mengalami kemunduran. Jadi kalau misalnya selama ini jam 5 misalnya, nah maka akan menjadi bertambah jam 5 lewat 8 menit. Itu masih bisa kita sahur kalau imsaknya misalnya selama ini jam 5 gitu. Jadi masih mundur. Nanti waktu maghrib, waktu berbuka kalau jam 6 lewat 10 menit masih tetap seperti itu. Tidak dirubah karena adanya perubahan waktu subuh tadi. Ibu-ibu dan bapak yang kami hormati, alhamdulillah ya, kegembiraan kita sambut di bulan suci Ramadan ini dengan gembira, ya, di mana kegembiraan itu sudah nampak, sudah kita katakan tadi. Ada yang sudah mulai merenovasi masjid, ada mulai mengecat, ada yang mulai menyempurnakan itu ini, ya, dan bagaimana. Kemudian ibu-ibu dan bapak sekalian, ya, ibu-ibu juga sudah menyiapkan bulan puasa ini untuk tarawih telekung yang mana, nomor berapa, ya kan? Yang karena memang ada telekung itu yang sudah 1 tahun menggantung terus, yang tidak pernah disentuh, tidak dipakai. Coba itu disapa, ditegur, dipersiapkan supaya bermanfaat. Harganya mahal-mahal tapi nggak dipakai. Oh sayang, ini harganya 3 juta. Nah justru yang mahal itu yang mau dipakai supaya bermanfaat. Jangan yang 150 itu aja. Nah, misalnya, nah, jadi akan lebih bermanfaat kan yang lebih mahal-mahal itu. Nah, ibu dan sekalian, ya. Jadi ini sudah nampak gebar-gebar kegembiraan itu. Nah, itu tanda orang-orang yang beriman, ya. Jadi oleh karena itu ibu-ibu dan sekalian, datangnya bulan suci Ramadan tidak disambut dengan kegundahan atau kesedihan, ya kan. Misalnya ladeke pulo puasa kini kok. Nah,
Nah, kan misalnya cepet nian rasanya baru kemarin lah, ya kan? Nggak usah di seperti itu. Alhamdulillah kita bermohon pada Allah, ya kita bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan lagi tahun ini, kita bisa beribadah, bisa hidup, ya kan? Karena ibu-ibu dan sekalian, puasa itu selain diwajibkan kepada orang yang beriman. Nah, kalau orang yang beriman sudah pasti termasuk di dalam kelompok ayat yang kita baca tadi, yaitu sebagai orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak beriman kita tidak diseru, tidak dipanggil oleh Allah itu. Nah, alhamdulillah kalau kita punya iman berarti kita merasa dipanggil oleh Allah. Nah, kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berarti kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak dipanggil dibiarkan saja, apalah kehendak kamu, sudah terserah ke kamu. Ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Karena adanya iman itu berarti ada panggilan Allah kepada kita. Terus selain kita punya iman, kita masih hidup di bulan Ramadan itu. Kita beriman betul, tapi kalau kita sudah meninggal dunia tidak wajib lagi puasa. Jadi kalau kita ingin misalnya kapan Pak kami tidak diwajibkan tidak puasa di bulan puasa, mati saja. Nah, memang kalau sudah meninggal dunia tidak diwajibkan lagi beribadah. Ya termasuk puasa, sholat, zakat dan segala macamnya itu kalau sudah meninggal dunia tidak ada lagi kewajiban. Ya kan? Sholat saja yang fardu ain juga. Nah, kalau sudah meninggal dunia bukan kita yang disuruh sholat, orang yang menyuruh atau orang yang menyolatkan kita, ya kan? Kita di hadapan imam tapi bukan kita menjadi imam, disolatkan orang. Nah, itu seperti itu ibu-ibu dan bapak yang kami hormati. Nah, oleh karena itu maka kita gembira bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini juga saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian mengapresiasi, mengucapkan syukur alhamdulillah terima kasih yang telah berhasil mengajak anak-anaknya, cucunya yang masih kecil-kecil untuk ikut sholat subuh di masjid ini. Nah, dan ini mudah-mudahan terus ya kan. Karena orang tua, nenek, datuk termasuk yang berhasil bapak dan ibu bisa mengajak anaknya, cucunya ke masjid di waktu subuh. Betapa susah beratnya sekarang ini. Ngapa tidak diajak anaknya? Kasihan, malam tadi tidurnya lambe. Gitu ya. Jadi dibiarkan dia pergi sendiri. Ya. Tapi bapak dan ibu yang mengajak anaknya ke masjid untuk sholat ini adalah sesuatu orang tua yang luar biasa, ya, orang yang berhasil, ya kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kalau ibu dan bapak mengikuti medsos ya kan, komentar yang mengomentari tentang Masjid Al-Jihad ini yang pernah kita sampaikan yang diberi judul siapa yang membuat tidak tahu ya saya ya, Memori Al-Jihad, artinya kenangan Masjid Al-Jihad. Itu ternyata hampir setiap hari itu ada komentar tentang itu, tentang Al-Jihad yang menceritakan masa kecilnya. Nah, itu kan berapa kali tayang itu dan komentar-komentarnya cukup banyak, ya kan? Oleh karena itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, bahkan mungkin anak-anak kita yang di mana saja berada saat ini ya, yang kalau untuk obat rindu maka ikutilah selalu acara kuliah subuh live streaming dari Masjid Al-Jihad ini sebagai pelepas rindu, ya kan? Jadi karena mungkin tahun ini juga sudah dilarang mudik, nah, jadilah untuk pelepas rindu mengikuti kuliah subuh dari Masjid Al-Jihad ini saja, ya kan? Jadi begitu ibu-ibu dan sekalian, untuk menanamkan rasa jiwa cinta kepada masjid ini, ya kan? Jadi oleh karena itu terima kasih kepada semua pengurus yang telah memfasilitasi ini ya.
Semoga ini juga menjadi bagian amal jariah bagi kita sekalian. Ibu-ibu dan bapak sekalian, hampir jam 6 ya, dan insya Allah nanti pada minggu depan kita akan sampaikan sosialisasi walaupun tentang masalah puasa untuk mempersiapkan diri di dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tahun ini. Saya kira ini demikian, terima kasih bagi ibu dan bapak yang akan ke pasar atas belanja sayur-sayuran. Yang lain juga mungkin akan menghitung, mengukur berapa luas kota Curup ini, silahkan berjalan-jalan ya, sebagiannya ya. Mudah-mudahan kita sekalian diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk ketemu di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi jemaah subuh Al-Jihad di mana saja berada yang masih terus setia mendengarkan kajian subuh melalui live streaming yang kami siarkan langsung melalui Masjid Al-Jihad Curup. Kajian subuh bersama Ustaz Dr. Andes M. Joko Mulyono di kesempatan subuh hari ini. Dan inilah suasana subuh hari selesai panas ya. Dan jangan lupa untuk selalu men-share kajian-kajian subuh ini ke grup jamaah yang miliki ya, ke grup-grup yang lainnya untuk membantu siaran dakwah kita melalui dakwah sosial media ini. Demikian, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.